teman-teman. Seru banget Bang sebenarnya. Sampai nggak kerasa ya Bang 1 jam lebih, aku juga Iya. tadinya nih, "Ih kayaknya kita harus ngobrol-ngobrol nih habis ini." Tapi ternyata karena waktunya sudah lewat ya Bang, mungkin kita bisa langsung buka sesi tanya jawabnya nih ya Bang. Tapi tadi menarik banget sih Bang masalah, gimana caranya kita bisa, beli rumah ya Bang, itu udah didetailin satu-satu dari mulai DP gimana, terus kita bisa nyicilnya berapa dan lain sebagainya gitu. Dan Bang Firman ini udah beli 22 tahun. Umur 22 tahun aku belum punya apa-apa guys. Wah, aku harus, mencontoh Bang Firman nih, harus bisa lebih rajin lagi nabungnya buat bisa beli rumah. Tapi aku mau tahu dong Bang, tadi kalau Bang Firman kan investasinya mulai dari kuliah. Nah, investasinya ke mana Oke, tuh Bang? kalau saya pribadi dulu karena kenalnya itu saham ya, jadi memang langsung saham. Oke. Justru saya nggak yang, apa ya, nggak yang invest tuh ke reksadana, deposit dan sebagainya itu nggak. Cuman ada karena sekarang juga tertuntut pada ya karena saya aktif dalam membagikan literasi keuangan, pasti saya akan ke sana juga. Cuman per hari-hari atau mayoritas aset saya itu adanya di saham gitu. Mmm, berarti dari yang kuliah itu sahamnya di-hold dulu gitu ya Bang, sampai lulus baru diambil atau gimana? Atau sampai sekarang masih tetap ada? Kalau saya pribadi tipikalnya lebih ke arah trading dulu. Ada memang tadi di cuman, karena saya pribadi lebih suka stock take gitu ya, maksudnya beli jual, jadi nggak banyak saham-saham yang memang saya hold panjang gitu. Jadi konsepnya kalau memang saya rasa ini sudah achieve target dari harga saham tersebut, biasanya saya realisasiin atau saya jual gitu. Dan next saya akan cari lagi saham-saham yang potensial untuk punya target price yang cukup panjang, seperti itu sih. Wah, luar biasa nih, keren banget ya. Jadi mainnya di saham dan mungkin teman-teman di sini yang tertarik juga buat bisa mulai invest di saham di usia yang muda bisa belajar ke kuliah saham ya, Bang. Boleh boleh boleh. Oke deh. Nah, oke kalau gitu kita langsung aja buka pertanyaan ya, teman-teman. Di sini sebenarnya udah banyak banget yang nge-chat juga. Aku bakalan bacain dulu nih dari yang menurut aku lumayan bagus nih ya pertanyaannya. Ada dari oke sebentar. Ternyata udah banyak ya ke-scroll. Tadi di atas, sebentar. Oke, sebelum sambil Mbaknya nyari, aku mau sampai sedikit challenge ya dari aku pribadi. Buat teman-teman yang hari ini kan banyak banget ya, apa namanya, materi yang kita pelajarin atau diskusi nanti kan ada banyak diskusi yang kita lakukan. Nah, saya pengen buat teman-teman yang hari ini udah belajar nih, khususnya tadi yang ngikutin dari awal sampai akhir gitu ya, teman-teman boleh banget nih, karena di sini saya lihat ada yang join telat ya, ada yang mungkin baru masuk di tengah-tengah, mungkin nggak dapat insight dan sebagainya. Nah, teman-teman kalau boleh ya, atau kalau mau, dan ya kalau mau dapat challenge-nya juga ya, saya akan kasih beberapa merchandise menarik dari kuliah saham. Teman-teman tuliskan insight apa yang teman-teman dapatkan hari ini, supaya teman-teman yang lain pun juga bisa ngelihat nanti ya, dengan cara ya teman-teman buat story aja di sosial media, baik ya di Instagram aja ya, karena di TikTok saya nggak aktif juga. Di Instagram teman-teman buat story tentang insight yang teman-teman dapatin hari ini ya. Bisa tag saya @firmansiregar_ sama @kuliah, tag Gemilang Realty juga kalau nggak keberatan juga bisa ya. Nanti akan saya pilih yang terbaik, 2 terbaik akan saya DM dan akan saya kirimkan merchandise dari kuliah saham seperti itu. Merchandise-nya ada kaos, ada beberapa yang lain mungkin nanti akan saya coba sesuaikan. Jadi IG-nya saya tulis di kolom chat ya, tag IG saya Firman Siregar_ dan @kuliah saham. Jadi Oke. insight apa aja bebas, boleh dengan gambar slide tadi atau gambar kita lagi diskusi, boleh. Tulis saja insight-nya apa aja di story aja ya, di story. Oke, oke teman-teman bisa diikutin ya challenge-nya. Ini aku udah nemu nih Kak, ini dari Sarah. Jadi ini katanya sekarang tuh lagi ribut heboh resesi 2023 nih Kak. Sebenarnya kekuatan uang rupiah itu gimana dan efeknya kaum menengah bagaimana? Apakah kita tarik cash dan alihkan semua investasi ke emas Kak biar liquid? Nah boleh nih Kak, menarik jawab pertanyaannya Kak. Oke, wait ya, saya tulis ini tag IG. Sebentar.
Oke, jadi tadi pertanyaannya terkait ini ya, resesi, ancaman resesi di tahun 2023 dan juga pelemahan rupiah ya, Mbak Lulu ya? Iya betul. Iya, Dan tadi sebenarnya apakah harus ditarik investasi ke emas seperti itu? sebenarnya ya kalau saya kasih insight ke teman-teman, ya dari adanya wacana ataupun adanya isu tersebut atau rumor ya, karena belum pasti juga kenapa resesi dan sebagainya, walaupun dari beberapa proyeksi analis memang adanya kecenderungan resesi atau penurunan dari sisi GDP berbagai negara gitu ya. Sebenarnya jadi salah satu cambuk juga buat teman-teman yang hari ini mungkin masih berantakan nih, atau masih planning gitu. Sebenarnya kalaupun resesi itu kita bakal hidup kan gitu, kita tetap bakal hidup, kita tetap bakal butuh kebutuhan dan sebagainya. Yang penting kita sebagai atau sebagai retail ya sebutnya, kalau kita investor atau trader retail ya, yang penting kita konsepnya di sini kita tadi bisa bagaimana menstabilkan pengeluaran kita dan kita mempersiapkan dana darurat. Nah, kenapa tadi kita belajar panjang lebar mulai dari bagaimana meningkatkan income, mempunyai dana darurat, menabung untuk target keuangan kita, ya salah satu adalah untuk mencegah ataupun proses pencegahan ketika tadi kondisi resesi itu terjadi gitu ya. Makanya sekarang nih, karena kita mungkin tadi udah tahu rumornya misalkan bakal ada resesi dan sebagainya, ya sekarang kita ya fokusnya bagaimana kita punya skill dalam peningkatan income kita bisa menjaga cash flow kita tetap positif per bulan gitu ya. Yang kedua, kita mulai nabung dari sekarang dana darurat. Nah, terkait prahara nanti apakah ternyata rupiah kita melemah dan sebagainya, ya memang ada potensi ya. Sampai sekarang pun rupiah kita sudah cukup jauh ya, 15.000 lebih gitu. Yang pasti adalah teman-teman tetap instrumen yang ketika resesi terjadi memang pada umumnya harga emas itu akan naik ketika resesi terjadi. Tapi tetap aja kalau kita bicara investasi di perusahaan-perusahaan blue chip ya atau perusahaan-perusahaan yang memang dia sudah melewati berbagai macam resesi atau krisis ya dari tahun-tahun sebelumnya, ya harusnya tetap akan bisa stabil gitu ya. Stabil dalam artian ya karena kita nggak bisa, saya tuh nggak berani mengeneralisasi gitu ya. Dalam artian gini, ketika resesi itu saham pasti turun, ketika resesi itu emas pasti naik. Karena nggak semua juga. Ada juga mungkin apa namanya naik gitu, yang memiliki income yang naik. Makanya saya bilang tetap perlu teman-teman analisa lebih dalam. Ya, walaupun memang secara historis ya, kalau resesi terjadi memang harga emas biasanya akan lebih naik. Kenapa? Karena memang ketika resesi terjadi orang akan mengamankan cash-nya, ya, orang akan mengeluarkan atau menarik cash dari instrumen-instrumen yang tinggi risiko kepada instrumen aset yang kecil risiko seperti itu. Makanya mungkin dari sekarang teman-teman belajar investasi, mulai diversifikasi ya. Mungkin lebih ke arah sana sih kalau saya punya saran, diversifikasi aja instrumen aset yang teman-teman punya. Kalau sekarang mungkin terlalu banyak di sekian, misalnya teman-teman diverse misalkan, karena sekarang juga suku bunga kita kan sudah lumayan naik nih misalnya, ya mungkin dulu misalnya di saham 80% atau 60% mungkin bisa ditahan di sahamnya 30 dulu, 30 lagi misalkan ke deposito yang jauh lebih aman misalnya atau ke reksadana pasar uang misalkan karena memang suku bunganya lagi naik gitu. Atau kalau misalnya resesi terjadi ya tadi teman-teman udah diverse harusnya lebih aman gitu secara keuangan dan di saham pun ya untuk pemula khususnya ya karena tiap orang pasti stylenya masing-masing. Untuk yang pemula saran saya teman-teman cari saham-saham yang memang tadi big caps ya yang market cap-nya besar sehingga kalaupun terjadi krisis dan sebagainya harganya tuh nggak yang fluktuatif turunnya sangat banyak sangat gede gitu. Kenapa? Karena memang secara brand, secara income, fundamental, perusahaannya bagus, market cap-nya juga besar, jadi memang harus kesepakatan yang banyak gitu kalau menurunin harga sahamnya gitu kan. Kemudian yang kedua masuk pada sektor defensif gitu ya, yang bukan sektor siklikal seperti apa namanya industri batubara dan sebagainya. Mungkin lebih ke arah perbankan, consumer, ya teman-teman bisa lirik apa namanya sektor-sektor pada perusahaan tersebut. Mungkin ke arah sana sih Mbak Lulu. Oke. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih Bang Firman. Ini kayaknya banyak juga yang masih siswa, mahasiswa gitu ya Bang. Jadi buat
kita mahasiswa yang belum punya pendapatan tetap gitu, apalagi cuman mengandalkan penghasilan dari pendapatannya dari orang tua gitu ya, uang jajan. Nah, itu lebih baiknya kayak gimana tuh Bang pembagian untuk, kebutuhannya dan juga, tabungannya itu berapa persentasenya lebih baiknya seperti apa Bang? Oke. Sama sih sebenarnya ya, mau kita kerja, mau kita dapat dana dari orang tua, dapat dana dari beasiswa, intinya kan kita punya income, ya. Intinya kan kita punya income. Income itu ya teman-teman bisa bagi tadi. Tadi Mbak siapa tadi ngebaginya, saya coba cek juga ya. Tadi ada yang nge-share juga pembagian ininya, pos-pos pengeluarannya ya. Ya, saya nggak oh ini 50% untuk sehari-hari, 15% tabungan, 20% gaya hidup, 10% dana darurat, 5% sedekah. Nggak ada yang salah. Jadi kalau bicara persentase, sebenarnya nggak ada yang salah, karena semua tergantung dari modal dan kenyamanan masing-masing. Contoh, misalnya teman-teman mahasiswa nih, misalnya dapat uang dari orang tuanya 2 juta misalnya. Sehari-hari ya teman-teman bisa spare misalnya untuk makan, misalkan sehari 30.000 gitu contoh ya, 30.000 berarti kan sebulan kurang lebih 900, genapinlah sejuta, berarti 50% ini udah untuk kebutuhan sehari-hari misalnya. Kemudian misalnya 20% untuk kebutuhan kuliah, misalnya ngeprint, tugas dan sebagainya, nongkrong sama teman, nugas dan sebagainya. Kemudian 20% lagi misalnya untuk apa ya? Investasi deh, misalnya nabung dan investasi misalnya, menabung dan investasi. Kemudian 5%-nya untuk sedekah, 5%-nya misalnya untuk apa? Itu dana darurat misalnya. Silahkan. Jadi nggak ada aturan baku itu persentase disesuaikan keamanan. Cuman yang paling penting adalah saya bilang teman-teman punya pos-pos masing. Karena kalau saya bagi tadi misalnya 50% wajib nih kudu jadi kebutuhan sehari-hari. Kalau dia ada anak orang kaya misalnya, setiap bulan dikasih orang tuanya 5 juta misalnya. Berarti kan dia harus ngabisin 2,5 juta tiap bulan. Mungkin dia makan cuma 30.000 sehari misalnya. Jadi realnya juga naik gitu kan. Makanya saya bilang kalau persentase tergantung dari sisi kebutuhan dan kenyamanan finansial masing-masing. Yang pasti adalah teman-teman punya tuh pos-posnya, pos untuk tabungan tuh harus ada, misalnya dan investasi ya, pos untuk dana daruratnya ada, pos untuk kebutuhan sehari-hari ada, gitu. Jadi secara angka memang nggak saklek harus sekian, cuman teman-teman harus kontrol, harus punya dana untuk investasi dan dana darurat dan kebutuhan seperti itu. Oke, itu kalau tadi 2 juta ya, Kak. Tadi sebenarnya teman-teman ini nyontohinnya dapat uang jajannya 400.000 gitu. Nah, mungkin ini uang jajan di luar, makan kali ya. Nah, tapi kalau misalkan berarti buat yang teman-teman yang dapat, kurang dari segitu, caranya adalah ya tadi ya, kayak yang di opsi pertama, gimana caranya Meningkatkan. meningkatkan pendapatan ya, Kak, Yes, income-nya ya, betul. harus Jadi kalau mahasiswa justru teman-teman gini ya, saya mau sharing juga. Justru di mahasiswa itu banyak privilege yang teman-teman bisa dapatkan. Jadi justru saya pribadi lulus tuh juga masih agak kurang apa ya? Masih kayak wah, masih banyak nyesalnya gitu ya. Kenapa sih dulu gua nggak mahasiswa kayak gini? Karena ketika teman-teman mahasiswa ya, teman-teman punya banyak privilege. Yang pertama privilege dari sisi beasiswa. Teman-teman bisa cari beasiswa, ada banyak banget. Yang kedua privilege ikut lomba. Banyak banget lomba-lomba kemahasiswaan ya. Saya dulu ya beberapa kali lah saya ikut. Privilege-nya teman-teman ikut lomba, teman-teman tuh untungnya apa? Yang pertama kita dapat pengalaman ya, yang bisa teman-teman tulis nanti di CV dan sebagainya untuk kerja dan sebagainya. Yang kedua teman-teman dapat relasi. Nah ini yang saya dapatkan sampai detik ini ya. Jadi saya beberapa kali ikut lomba, ada di Sumatera, ada di mana, ada di pernah ke Maluku Utara juga saya. Jadi relasi itulah yang nanti akan menjalin ya, entah nanti teman-teman bangun bisnis, entah nanti teman-teman bangun apapun itu ya, ini yang akan teman-teman dapatkan. Yang ketiga, kalau kita menang, kita dapat uang gitu kan, dapat tambahan uang, dapat kesempatan jalan-jalan. Jadi kita nggak perlu jalan-jalan tuh ngeluarin uang pribadi lagi gitu ya. Nah ini privilege mahasiswa. Yang ketiga adalah privilege mahasiswa ini teman-teman bisa dekatin alumni gitu. Ini yang dulu saya masih kurang gitu. Walaupun ada beberapa yang saya dekatin karena Assalamualaikum Kak, misalkan saya alumni ini, saya angkatan sekian gitu. Saya boleh nggak belajar sama kakak gitu. Ini privilege yang sangat penting kan kalau masih mahasiswa ya. Kita tahu nih misalnya senior kita nih udah sukses nih di bidang ini dan kita pengen mengikuti jejaknya. Datang ke beliau,
sowan gitu ya istilahnya ya, sowan ke beliau, ngobrol, dan insya Allah ini akan jadi jalur apa ya, rezeki. Karena saya sepakat ya, dan di dalam Islam pun kalau kita belajar kan salah satu meningkat atau bukan salah cara ya, silaturahmi itu kan penyambung rezeki gitu kan, dan ini yang saya dapatkan juga dan saya rasakan juga dulu, karena saya dulu beberapa kali ketemu alumni, saya ngobrol, alhamdulillah diajak join bisnisnya, diajak sharing-sharing bisnisnya dan sebagainya. Dan ini tiga privilege yang teman-teman bisa dapatkan selama di mahasiswa. Tadi kalau income-nya masih kecil, ya udah manfaatin privilege tadi, entah cari beasiswa, entah ikut lomba, entah apa namanya sowan ke alumni, ngobrol dan sebagainya. Dan itu memang perlu effort dan perlu kemauan, karena nggak tiap mahasiswa juga mau seperti itu. Oke. Oke, setuju banget Kak sama Bang Firman. Aku itu tuh masih privilege-nya dan teman-teman harus bisa explore lebih bagi gimana cara bisa dapat income tambahan ya Kak. Nah tadi satu lagi nih Kak dari chat ini yang aku pilih ya Kak, ini nanya tentang rumah gitu. Gimana caranya bisa kita beli rumah gitu, tentuin rumah yang nanti mungkin nilai investasinya bisa naik gitu Kak. Rumah yang nilai investasi bisa naik ya? Iya, cara milihnya gimana tuh Kak? Oke, cara milihnya. Nah, ini sebenarnya lebih pasnya ya kalau bicara ini teh ke Gemilang Realty. Teman-teman langsung ngobrol ke Pak Rio tadi ya, atau ke Mas Sahal mungkin kalau mau bicara tentang mencari properti yang punya potensi untuk harganya naik. Nah, cuman kalau basic ke pengalaman saya ya, saya 2000 tahun lalu lah kurang lebih ya, tahun lalu lebih dikit, saya sama apa ya, hunting cari rumah dan sebagainya, belajar lah ya tentang rumah dan sebagainya. Intinya sih teman-teman, kalau kita cari rumah ya, kalau dari preferensi saya pribadi, yang pasti teman-teman ya harus lihat dari sisi yang pertama dari kerjaan kita ya. Karena boleh jadi misalkan ya orang bilang di tempat ini tuh harganya naik terus misalkan, tapi kalau jaraknya itu dengan kantor atau tempat kerja kita tuh jauh, juga pada akhirnya tiap bulan kita punya kos banyak kan untuk ngeluarin biaya bensin ke kantor dan sebagainya gitu kan. Makanya tetap disesuaikan. Kalau saya pribadi, kalau cari rumah yang pertama ya tadi nggak terlalu jauh dari kantor atau tempat kerja kita. Yang kedua adalah ya secara public apa namanya facility ya, secara fasilitas publik itu ada minimal ada fasilitas tempat sholat, sembahyang dan sebagainya, kemudian ada sekolah, ada tempat kesehatan ya, kemudian akses jalan ke sana seperti apa, kemudian juga saya lihat tuh biasanya dari sisi air ya, dari sisi airnya seperti apa, listrik dan sebagainya, kemudian bangunan ini juga penting ya. Mungkin di Gemilang Realty itu udah banyak banget lah teman-teman, kalau mau belajar mungkin nanti bisa juga tuh untuk cari gimana sih bangunan yang bagus ya, dari sisi mungkin karena saya anak teknik sipil gitu ya, jadi saya juga biasanya ada mempertimbangkan tuh apa namanya struktur bangunannya seperti apa gitu. Dan alhamdulillah sih ya selama tadi kita mau nyari dan sebagainya, insya Allah kita akan menemukan apa namanya hunian yang pas untuk kita. Karena kembali lagi teman-teman, hunian itu cocok-cocokan sama pemiliknya, nggak bisa dipaksain. Oh di daerah sini nih pasti bagus, tapi kalau misalnya teman-teman nggak cocok atau tadi jauh dari tempat kerjanya, ya nggak make sense juga gitu. Mungkin yang terakhir adalah dari sisi sosialnya. Perlu juga nih kita cari yang memang tempatnya itu secara tetangga ya, itu positif gitu. Karena kalau dari sisi kiri kanan depan negatif, itu bahaya juga untuk kita ke depannya gitu kan. Dalam artian misalnya ya orangnya jarang bersosialisasi dan sebagainya. Nah kalau bisa ya tadi teman-teman cari poin-poin itu. Dan beruntungnya saya waktu itu saya beli itu pas lagi pandemi. Jadi tadi ada bahasa resesi dan sebagainya, sebenarnya resesi itu kan dia setiap krisis itu pasti menghadirkan apapun yang terjadi ya. Intinya adalah kejadian penting itu pasti ada plus minusnya. Ada reward, ada risikonya. Krisis itu pasti akan menghasilkan miliarder baru, akan menghasilkan orang bangkrut baru. Tinggal bagaimana kita memaintain dan bisa mengambil kesempatan atau opportunity yang terjadi gitu. Nah, waktu pandemi itu alhamdulillah saya waktu itu lagi punya tabungan, dan waktu itu kan harga rumah ya khususnya di Bogor itu lagi di sale lah ya, lagi diskon gitu. Nah, makanya saya juga alhamdulillah dapat rumah yang harganya ya boleh dikatakan itu mungkin setengah harga dari harga kalau nggak pandemi gitu waktu itu. Jadi memang ketika
krisis mungkin ya sekarang punya tabungan, ya kalau memang pengen beli cash gitu misalnya, ya tunggu aja kalau misalnya ada tadi potensi krisis, resesi dan sebagainya, ya tunggu waktu yang tepat ya teman-teman bisa beli di situ. Jangan ketika ekonomi lagi bagus banget misalnya teman-teman beli gitu. Tapi ya kembali kalau memang butuh kondisinya, kalau uangnya ada ya lakukan gitu. Karena oh yang namanya hunian itu kan harganya ya itu minimal stabil atau kalau enggak naik gitu kan. Karena ya logikanya inflasi aja deh, inflasi ini misalkan inflasi harga semen naik, harga kerikil naik, harga atap naik, semua naik, pasti harga rumah juga akan naik gitu kan logikanya. Makanya saya bilang ya salah satu investasi yang cukup aman adalah investasi properti gitu. Dalam artian properti minimal untuk hidup ya, minimal untuk hidup gitu. Karena ya jadi minimal kalaupun nggak kita manfaatin untuk investasi ya, untuk kita hidup aja udah sangat cukup gitu atau udah memenuhi kebutuhan kita. Seperti itu. Oke. Nah, pas banget juga nih teman-teman kalau yang lagi cari hunian, bisa juga hadir di grand opening-nya Gemilang Realty di hari Sabtu depan, tanggal 15 Oktober di Green Kemang Residen. Ini akan ada bintang tamu juga Ustadz Taki Malik. Jadi dari jam 9 sampai jam 12 bisa dapat door prize yang menarik juga untuk teman-teman yang mau lihat-lihat juga bisa nanti datang aja langsung ya. Nah, selanjutnya nih mungkin udah banyak banget nih Bang yang raise hand. Sampai banyak yang boleh tanya langsung, aku sampai bingung juga nih, kita sebenarnya waktunya udah habis, tapi aku boleh dikasih kesempatan kedua orang penanya yang raise hand, nanti bisa langsung sekalian aja ya, 2 orang mungkin dari yang pertama ada Lokasari ya, silahkan. Boleh on cam ya. Saya tidak bisa di on cam kameranya sama host. Oh iya. Udah bisa? Ya, udah. Perkenalkan, nama saya Lokasari dari Universitas Biasa. Yang pertama, apakah perbedaan saham dan investasi serta contohnya? Yang kedua, bagaimana untuk menabung dana agar dana darurat? Melek ya sepertinya ya. Maaf, putus-putus Mbak. Mungkin nggak apa-apa untuk off cam kali biar nggak putus-putus ya. Tadi yang kedua kayaknya nggak kejawab, nggak kesampaikan. Bagaimana untuk menabung dana darurat agar kita tidak boros? Oke, siap. Baik Mbak Lokasari, tadi 2 pertanyaannya ya. Oke, terima kasih. Mungkin satu lagi ya Mas, dari siap. Pak Bustani, silahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya diberikan kepada saya. Namun saya mohon maaf nih juga tidak mungkin on cam ya, karena sudah berada di tempat yang tidak mungkin orang dulu. Sebentar, mohon maaf. Ya, jadi sebenarnya ini untuk saya ingin sedikit menanggapi ya kepada Mas pembicara tadi terkait dengan ajakan untuk berinvestasi kepada mahasiswa dan milenial. Mungkin saya ingin memberi gambaran sedikit ya Mas, mohon ini semacam penanggapan saja. Bahwa kalau saya rasa setuju webinar ini dilaksanakan hanya untuk milenial, fokusnya lebih banyak mahasiswa itu yang aktif masih sebagai pelajar, karena pertama mungkin beban hidup yang masih tidak terlalu besar dibanding yang sudah berkeluarga. Karena kita tahu sendiri bahwa untuk sekarang ini membuat dana darurat, kemudian kita melihat dari pengeluaran per bulan yang memang sudah banyak tanggungan, itu saya rasa cukup sulit, bahkan fokusnya menabung dulu. Jadi dalam teori memang kita menabung dulu, kalau menabung kita baru bisa sisihkan sisa pendapatan atau isi pendapatan kita ini 10% untuk investasi atau 20%, bahkan sampai 30%. Oke, benar, saya setuju. Tapi kalau ini dalam kondisi sekarang, apalagi waktu tahun 2016 sama sekarang kan berbeda ya. 2016 itu masih lebih, sekarang harga indeks konsumen pada naik semua. Jadi untuk bisa berinvestasi mungkin itu menjadi pilihan terakhir setelah mengamankan dulu kebutuhan tadi. Nah, seperti tadi juga hutang, targetnya paling maksimum 30% atau kurang misalnya. Kalau enggak nanti terjadi kegoncangan dalam sisi cash flow, betul. Namun pada tuntutan sekarang ini banyak orang tidak mau melakukan bukan untuk hutang. Kenapa harus hutang? Karena tadi bahwa kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan itu cukup 10 juta pun itu
pendapat benar, tapi kalau kita lihat bahwa 10 juta tadi, kalau 5 juta untuk bayar cicilan rumah misalnya, ya itu udah paling rendah untuk cicilan rumah. 5 juta tadi untuk kebutuhan sehari-hari, kita hitung aja makan berapa, pengeluaran untuk ongkos transportasi berapa, secara realnya kita boleh melakukan penelitian, silakan kita berdua bisa bergabung nanti. Itu jauh lebih, bahkan bisa lebih ataupun sama, jadi akhir bulan kita habis uang untuk bayar cicilan rumah dan habis juga dari pendapatan. Maka saya kira ini tadi, apakah kita bisa menekan pendapatan? Ya itu kita udah hitung dari sisi paling rendahnya, minimal pengeluaran misalnya kita katakan, minimal pengeluaran. Ya kalau syukur bisa mengurangi lagi. Jadi saya rasa ini cocok untuk kalau milenial menurut saya, mahasiswa yang masih punya tanggungan orang tua barangkali dari sisi uang ongkos misalnya untuk sehari-hari, dari ongkos transportasi diberikan orang tua, sango misalnya seperti itu bisa disisihkan menjadi untuk paling nggak 100.000 untuk bisa setoran deposit untuk bisa aktif di saham. Saya rasa itu yang mungkin tambahan saya sedikit, bahwa memang kondisi sekarang ini tidak bisa kita samaratakan, semua orang pun tidak sama, seperti Mas tadi pembicara pun mungkin dalam kondisi yang sangat baik, dalam arti kondisi maksudnya Mas itu punya beasiswa, punya tiket, tapi fokus ini kepada Mas, saya setuju untuk mengajak, namun ingat tadi jangan pernah, kalau bisa dari uang orang pemberian orang tua, kalau bisa dari usaha sendiri, dari apapun, jual kaos, sablon kaos, usaha seperti di kampus-kampus banyak terjadi, itu bagus sekali. Tapi kalau bisa jangan dari uang orang tua, karena saya bilang itu cukup memalukan kalau bisa dari orang tua. Karena kita sudah harus bisa mandiri ya. Tapi kedua juga jangan dari hutang. Ada juga yang orang bertransaksi atau untuk mencari modal tadi dengan cara berhutang. Ini menjadi masalah karena ini tidak akan pernah selesai masalah itu tadi. Bayar hutang, kemudian juga dari transaksi. Karena saham tidak mungkin hanya profit terus atau sebagainya, dan mungkin bisa down juga. Dan kondisi ekonomi juga dipertimbangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Tambahannya ya Pak. Mungkin berarti yang bisa dijawab pertanyaan yang dari Lokasari aja. Untuk teman-teman mungkin yang sudah raise-kan, mohon maaf sekali ya teman-teman, karena keterbatasan waktu kita sudah dasar juga. Boleh silakan dituliskan aja pertanyaannya di kolom chat, nanti mungkin bisa dibantu sama Bang Firman dijawab ya Bang sekalian. Atau nanti teman-teman bisa juga menanyakan di grup Telegram ya teman-teman. Terima kasih. Oke. Saya izin menjawab ya, Mbak Lulu ya. Kelihatan ya? Saya share screen sih. Kelihatan ya? Oke, jadi sekaligus saya sedikit merespon ya. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Oto atas saran dan kritikannya. Cuman tadi yang Pak Oto yang saya highlight adalah kita jangan bicara tiba-tiba investasi gitu. Sementara kita masih pakai dana orang tua, sementara kita masih pakai uang, ibarat income kita belum cukup lah. Makanya dari awal kan saya disclaimer gitu ya. Dari awal saya disclaimer, kalau kita bicara investasi itu bukan lagi bicara terkait kita udah udah bicara investasi tapi kita secara pengeluaran masih terkatung-katung gitu ya. Makanya saya bilang ingat piramida keuangannya gitu. Kalau kita bicara investasi kan bicara di piramida yang tengah nih, bicara di bagian kenyamanan gitu ya. Makanya dari awal sih saya disclaimer gitu. Kalau kita bicara investasi dana darurat ya kita harus clear dulu nih dengan pondasinya gitu. Tadi kalau misalnya kita mahasiswa gitu ya, saya bilang kan beda-beda tiap orang ya. Ada yang tadi dapat dari orang tuanya sekian juta, ada yang dapat sekian juta, ada yang beasiswa dan sebagainya. Konsepnya yang pertama adalah kita clear dulu dari cash flow kita. Jangan sampai tadi saya bilang cash flow kita masih negatif misalnya, atau cash flow kita pas-pasan banget nih. Kita income dari orang tua misalnya cuma 500.000, kebutuhan kita udah mandek banget 500.000. Berarti tujuan kita bukan mikirin investasi dulu. Tujuan kita tadi seperti yang kata Mbak Lulu, tujuan kita yang clearin tuh di sini dulu nih. Bagaimana cara naik income-nya? Entah skill kita cari strategi lain, buka usaha dan sebagainya. Oke, jadi clearin dulu di sininya. Karena kalau tadi, karena saya nggak menyangkal gitu semua yang disampaikan benar gitu kan. Cuman ya tadi saya nggak bilang investasi itu untuk mahasiswa itu wajib ya. Karena tadi dari awal saya disclaimer, clearin dulu dari piramida keuangannya. Kalau memang tadi kita udah punya income, misalkan saya dulu sekitar 1 juta bulanannya, jadi saya sisihin aja. Sebenarnya tujuan nyisihin itu adalah bukan besarannya harus investasi itu harus 500.000, harus 1 juta, harus 10 juta, enggak. Sebenarnya 50.000, 10.000, 100.000, berapapun nominalnya, yang penting adalah kita ngebangun habits-nya. Karena biasanya tadi orang berpikir, wah gua nggak cukup, nggak cukup. Biasanya dari mindset seperti itulah yang pada akhirnya sampai kita tua pun
nggak akan pernah kecapai target hidupnya, percayalah. Karena tujuan kita mahasiswa itu bukan untuk mendapat kekayaan. Ini yang saya tegasin ya. Karena kita investasi atau kita nabung 100.000 sebulan itu nggak akan buat kita jadi orang kaya gitu, nggak akan buat kita jadi miliarder. Karena ya kalau secara logika aja 100.000 kita bisa dapetin misalkan return deh, misalkan 15% aja per tahun, berarti kan 1 tahun kita 1.200.000, 15%-nya berapa sih? Paling cuma ratusan ribu gitu kan. Tapi di sini yang goals-nya adalah bukan meningkatkan kekayaan, tapi menjaga atau membuat habits positif supaya nanti ketika kita dimasuk dunia kerja atau ketika kita sudah punya income yang besar, kita udah punya good habits untuk merencanakan keuangan seperti itu. Jadi goals di awal itu memang bukan untuk mencapai jadi orang miliarder, jadi orang kaya, bukan. Yang penting kita berproses tadi. Karena banyak nih, kan saya juga ngajar di kuliah hampir tiap bulan ya. Ada tipikal tadi ya saya udah punya uang nih Kak, tapi saya masih takut investasi karena uang saya banyak gitu, takutnya loss dan sebagainya. Saya takut investasi karena terus jaga, pada akhirnya akan ada saya bilang jangan nominal, bicara aja kita ngebangun habits-nya dulu kan kelamaan, karena beban-beban yang akan membuat atau faktor itu dari mahasiswa dulu aja mindset ngebangun habit. Kalau itu udah dibangun, next kita punya income ya kita bisa kontrol seperti itu. Kemudian tadi pertanyaan dari Mbak siapa, saya lupa namanya tadi, terkait investasi ya. Apa sih bedanya investasi? Itu ya prosesnya. Saham itu adalah instrumennya. Sama kayak kita nggak usah bicara saham deh. Teman-teman paling umum misalkan kita dari dulu dari orang tua kita ngajarin ya, kita bicara terkait orang tua yang kita yang sering lakukan investasi itu biasanya investasi emas ya, emas perhiasan atau emas batangan gitu ya yang orang tua kita lakukan. Itu bentuk investasi. Ketika dia beli emas disimpan untuk beberapa tahun lagi, atau tadi misalnya ini gue beli emasnya, atau dia beli kebun ya, nanti kebunnya ini untuk nikah anaknya. Itu kan sering ya dilakukan ya untuk orang tua kita ya. Atau dia beli anak kerbau untuk nanti misalnya untuk sunatan anaknya. Itu salah satu bentuk investasi. Jadi investasi ini adalah proses bagaimana cara kita menyimpan uang atau kita menyisihkan uang kita ya, atau secara definisi tadi ya, aktivitas menyimpan atau menempatkan dana pada periode tertentu dengan harapan adanya penyimpanan. Tapi tetap investasi, namanya investasi kan kita konsepnya buy ya, kita membeli dan menyimpan, buy and hold. Tetap aja ada resiko. Ya, nggak cuma di saham. Tadi kalau kita beli tanah misalnya, atau kita beli kerbau, anak kerbau misalnya, anak sapi, ada potensi atau ada resiko sapinya mati ya, atau kita investasi di sawah ya, ada potensi gagal panen, kebanjiran ya kan, atau kita investasi beli rumah, ada potensi kebakaran. Semua pasti ada risiko, tapi risiko ini bisa kita pelajari, bisa kita manage. Begitupun di sahamnya. Saya nggak bilang saham, karena tadi ya saya juga udah share ya terkait terkait ya, dan berbagai macam investasi. Saham ini high return, jadi risikonya gede, fluktuatif. Jadi makanya saya bilang untuk tadi mencapai investasi kalau mau nabung rumah, sebaiknya ke instrumen yang low risk aja. Ya, tadi kan saya saranin kalau nggak RDPU atau obligasi yang aman gitu ya, atau deposito. Nah kalau saham memang fluktuatif gitu ya, harga saham bisa naik turun. Tapi tadi bisa kita bagi lagi, ada yang big caps, middle caps, ada yang third laner gitu ya, tergantung cara strategi kita. Makanya saya bilang ya teman-teman tumbuhin skillnya dulu. Makanya tadi kalau bicara mahasiswa, sekarang bangun mindsetnya dulu, jangan pikir kaya. Karena banyak orang Indonesia itu belum apa-apa nih, baru mulai investasi, mikirnya udah nanti jadi miliarder. Tiba-tiba marketnya crash gitu kan, udah gagal lah. Pikirnya, wah ini pembohongan, penipuan dan sebagainya. Ini yang salah. Makanya saya bilang, sekarang bangun mindsetnya dulu, next mindsetnya kebentuk, teman-teman bisa punya income yang gede, bisa dikontrol. Kalaupun income kita pas-pasan tadi, minimal mindset kita kebentuk, kita bisa terus menjaga gaya hidup kita untuk tidak terus tumbuh, minimal kita bisa survive dan kita bisa perlahan masuki jenjang-jenjang dalam mencapai target keuangan kita, seperti itu. Jadi jawabannya yang pertama, bedanya investasi dan saham. Investasi itu adalah prosesnya, saham itu adalah instrumen investasinya. Jadi nggak mesti saham, ada reksadana, ada obligasi kalau bicara di paper asset ya, atau kalau bicara di sektor real, teman-teman bisa investasi di properti, di tanah,
di rumah ya, investasi misalnya apalagi ya, yang sekarang lagi rame, ya apapun lah aset-aset produktif ya, yang teman-teman bisa simpan dan harganya akan cenderung naik di masa yang akan datang, atau ada potensi kenaikan return atau memberikan imbal hasil ya. Kalau di saham kan kita bisa mendapatkan capital gain sama dividen gitu ya. Nah, tapi kalau yang lain misalkan teman-teman beli rumah atau beli kontrakan kan bisa dapatin dari sisi sewanya gitu kan, sewa kendaraan dan sebagainya seperti itu. Tadi pertanyaan kedua apa Mbak ya? Mungkin Saya lupa. cukup. Oh cukup ya? Jadi Abang nanti kita lanjutkan Siap, saja siap. di lain kesempatan karena sudah jam 3 juga. Oh, okay. Terima kasih banyak sekali lagi Bang Firman atas materinya dan juga tadi diskusinya yang menurut saya cukup luar biasa ya Mas, buat apalagi kalau buat yang baru pertama kali join di webinar financial planning pasti ini bakal dapat banyak banget ilmu. Jadi teman-teman tadi aku bisa simpulin ya, kalau untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih itu pertama kita harus tingkatkan dulu skill-nya, kita tingkatkan income, ketika tingkatkan income sudah berhasil nanti baru kita bisa berinvestasi. Dan pastinya jadikan untuk financial planner ini sebagai jadi habits kita ya, jadi good habits kita untuk bisa mengelola keuangan dengan baik. Terima kasih banyak sekali lagi Bang Firman. Mungkin kita cukupkan ya untuk sesi webinar dengan Bang Firman. Terima kasih.